Jadi tadi kita kan Bang lihat suasana bernegara ini akhir-akhir ini kita lihat ini kan banyak ribut-ribut ini soal misalnya perpindahan rencana pindah ibu kota, kemudian hal-hal lain, lalu ada yang meragukan kesuksesan soal kepemimpinan nasional. Bagi saya ini kan bagian dari potret ketidakpercayaan publik akibat kehilangan arah dalam bernegara kita, dan itu tentu erat kaitannya dengan spirit nasionalisme bangsa ini. Nah, olehnya itu, apakah kita ini mengalami kekurangan pengetahuan dan pemahaman soal nasionalisme? Karena boleh jadi kita ini banyak yang tidak paham nasionalisme berbangsa dan bernegara kita. Olehnya itu, menurut Abang kira-kira yang dipahami nasionalisme kita ini seperti apa itu, Bang? Sebenarnya nasionalisme Indonesia itu yang sedang berproses. Jadi hingga saat ini nasionalisme kita itu belum terbentuk utuh sebagai suatu proses negara. Jadi dia masih mencari bentuk. Kalau kita lihat perjalanan nasionalisme itu, kita pahami nasionalisme itu sebagai proses Nusantara, tetapi kemudian kita sebagai pemilik wilayah itu kan mengalami proses kolonialisasi atau proses keterjajahan yang begitu lama. Iya. Proses keterjajahan itulah yang kemudian kita lawan, karena dalam proses keterjajahan itu ada perbudakan, ada penindasan, ada pengisapan, dan seterusnya. Nah, jadi satu wilayah itu yang kita kenal dengan Nusantara ini mengalami satu proses pengisapan, penindasan, perbudakan. Itu yang kemudian memunculkan semangat bersama untuk melawan yang namanya kolonialisme. Kan cerita tentang nasionalisme itu dimulai dari situ. Tetapi kalau kita lihat pada pikiran tentang nasionalisme itu sendiri, itu kan dia tidak selesai atau belum selesai lapisan itu, karena kita mengalami satu proses keberagaman atau pluralitas yang cukup ketat di Nusantara, sehingga melahirkan perbedaan konstruksi nasionalisme itu pada pemikiran kita bernegara. Jadi paham nasionalisme yang lahir dari perbedaan itulah yang membuat kita belum selesai. Iya. Nah, itu yang sedang berproses sampai hari ini. Tetapi nasionalisme proses keterjajahan itu kan sudah selesai ketika kita para Panembahan memproklamirkan itu pada 17 Agustus 1945
pengakuan internasional terhadap kita sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki pemerintahan yang sendiri, pemerintahan demokratis yang terbentuk saat itu. Itu nasionalisme dalam proses penjajahan itu selesai. Yang jadi masalah adalah kita, para pemikir dan para pendiri bangsa, berupaya menemukan titik temu tentang perbedaan-perbedaan baik secara fisik, pemikiran maupun secara geografi wilayah untuk menjadi satu kesatuan bernegara. Makanya kalau kita lihat dalam kacamata itu, bagaimana perpindahan ibu kota negara, bahkan bukan hari ini saja, di era kemerdekaan ibu kota negara itu berpindah-pindah selain akibat dari agresi militer Belanda, tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan strategis dan geostrategis untuk menjembatani perbedaan pemikiran di antara tokoh bangsa. Jadi misalkan Jogja pada masa kemerdekaan, dan Jogja dianggap sebagai representasi politik yang cukup baik bagi pembentukan Indonesia baru, negara baru Indonesia yang bisa menjawab keberagaman. Tapi bukan baru hari ini, dulu para pendiri bangsa sudah memikirkan itu dengan meletakkan ibu kota negara. Dipilih Batavia atau Jakarta itu juga bukan tanpa alasan dari perbedaan-perbedaan itu. Dan Jakarta, ibu kota yang mampu merepresentasi nasionalisme itu. Indikatornya sederhana, maka para pendiri bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia Pak Soekarno mendirikan yang namanya Monumen Nasional untuk mengenang, memberikan arti sebuah kota yang beragam, yang bisa orang datang ke situ dengan latar belakang apapun, dengan perbedaan apapun, dan dia merasa nyaman di Jakarta. Dia merasa merdeka sebagai bangsa Indonesia. Jadi itu sudah dipikirkan. Jadi nasionalisme itu coba ditafsir secara materialis dalam bentuk ibu kota negara. Dulu Presiden Soekarno juga menginginkan beberapa daerah coba dilihat, disurvei apakah layak bisa dijadikan ibu kota negara atau tidak. Itu sudah difikirkan dan sudah dilakukan. Ternyata kota-kota di daerah-daerah itu belum seperti yang dipilih di Jakarta yang sudah representasi pluralismenya baik. Sudah saat itu ya sudah kuat. Selain Batavia itu sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi dia sudah event sudah bercampur. Pembauran sosialnya sudah tinggi sehingga layak menjadi ibu kota negara yang bisa menghimpun perbedaan suku bangsa yang ada di Nusantara. Tapi kemudian kan pemikiran tentang kebangsaan kita dalam konteks perbedaan etnis, suku, agama itu kan masih tinggi, terutama Islam. Sendiri. Kenapa? Karena sejak 1920-an perdebatan tentang nasionalisme dan Islam, kaum muslim, tokoh-tokoh muslim itu sangat ketat, bahkan saling bermusuhan, efek dari perseteruan ideologi dunia yang mereka kenali, sehingga memunculkan ketajaman soal bagaimana mencita-citakan negara Indonesia merdeka dengan frame masing-masing pemikiran,
baik versi nasionalisme maupun muslim, ini terbawa terus sampai ke alam merdeka. Jadi itu yang belum selesai. Nah itu yang saya bilang tadi, masih berproses terus. Kita bersyukur Jakarta lah yang kemudian menyelamatkan, kalau saya menyelamatkan perbedaan itu, karena di sana jadi kota yang terbuka, menerima semua perbedaan, menerima semua latar belakang sosial dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta dengan nyaman dan merdeka dan bisa berinteraksi hingga saat ini. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia belum ada kota-kota yang bisa merepresentasi itu. Makanya kalau kita bicara soal perpindahan ibu kota negara hari ini, kan kalau dalam sejarah diletakkan di Kalimantan Tengah, kemudian hari ini dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, dengan wilayah baru, wilayah kosong yang tidak ada penghuni. Nah, yang menjadi tantangan, apakah kota ini ke depan bisa merepresentasi perbedaan atau tidak? Kalau saya dalam catatan nasionalisme itu, apakah kota ini dalam 20 tahun ke depan, apakah bisa mampu mewadahi perbedaan keragaman bangsa ini atau tidak? Itu yang terberat, yang harus dipikirkan. Karena membangun pembauran sosial di Nusantara ini tidak mudah. Kita boleh mendirikan fisik, beton, bangunan-bangunan berlantai, tetapi konstruksi sosial Indonesia ini sangat kompleks, sangat rumit. Makanya tantangan terberat bagi ibu kota baru itu adalah soal bagaimana memanifestasikan keberagaman sosial masyarakat. Sekalipun itu dia letaknya di tengah, persis di tengah antara Sabang dan Merauke. Tetapi lagi-lagi kita akan lihat nanti ke depan. Itu yang saya tidak lihat dalam visualisasi para pendiri, para pemimpin nasional hari ini, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif, terutama partai politik, karena itu tidak dibicarakan secara dan tidak dilakukan publik. Kan ibu kota negara ini tidak melalui proses konstitusional yang baik. Proses konstitusional itu adalah meminta pendapat umum atau pendapat rakyat bagaimana persetujuan mereka, karena di situ kita akan lihat 20 tahun ke depan apakah kota baru ini bisa representasi nasionalisme kita atau tidak. Oh, oke Bang. Berarti kita juga harus punya pemahaman lebih dan utuh kalau kita berbicara soal posisi ibu kota negara kita. Artinya kita tidak boleh serta-merta hanya melihat perbandingan dengan negara-negara lain. Nah, dari sana saya melihat bahwa apakah risiko terberat kita soal itu tadi keberaneka-ragaman sosiokultural kita ini erat kaitannya dengan posisi ibu kota. Nah, dalam hal ini apabila misalnya Kalimantan dengan wilayah tadi sudah di-plotting hari ini dan menjadi polemik, dipaksakan atau dilakukan perpindahan ibu kota itu, menurut Abang apakah ini akan mengalami rekonstruksi ulang soal hubungan kekerabatan bernegara kita, atau apa yang akan terberat yang akan menjadi tantangan kita di luar dari beban anggaran infrastruktur itu? Dan itu saya kira bagian daripada kegagalan kita memahami tadi esensi nasionalisme kita mungkin. Iya, keberadaan pemindahan ibu kota ini kan harus wilayah itu dia teruji dulu sebagai wilayah yang memang bisa
bisa menerima perbedaan. Sekalipun kita lihat itu ada, tetapi kan harus diuji. Jadi kota itu yang kita pilih, wilayah itu yang kita pilih sebagai ibu kota negara harus diuji nasionalismenya. Jakarta itu simbol perlawanan terhadap kolonialisme, karena itu pusat pemerintahan kolonialisme. Iya. Maka dia teruji sebagai ibu kota negara, diletakkan di situ. Nah, kita sekarang mau memilih wilayah baru nih. Nah, kita harus uji juga nasionalisme kita yang rumit ini, sosiokultur kita yang begitu ketat, beragam, dan memiliki risiko konflik yang tinggi, perpecahan, segregasi sosial yang juga sangat tajam. Tentu butuh itu divalidasi, dilihat oleh kita semua bahwa apakah wilayah itu layak mengakomodir nasionalisme kita. Kalau tidak itu agak rumit, agak susah. Semua negara-negara yang memindahkan ibu kotanya, dia punya alasan itu, bukan saja alasan teknis, soal banjir, soal luas wilayah, soal air bersih. Tidak itu saja. Nah, yang paling penting bagaimana bisa menghimpun perbedaan itu, keberagaman. Ya. Kalau sepenglihatan Abang sampai saat ini, apakah konsolidasi soal pemahaman tadi atau soal peletakan posisi ibu kota negara di Kalimantan itu benar-benar sudah mumpuni, atau dengan adanya keributan di tengah publik, apakah itu ada di internal masyarakat itu sendiri? Yang kita lihat di media itu kan ada yang mencoba mendeteksi secara langsung di lapangan lokasi ibu kota ini, ada suara-suara masyarakat yang kurang sepakat. Apakah ini bagian daripada sinyalemen awal atas apa yang Abang telah paparkan tadi kira-kira? Ya, justru itu yang kontradiktif kan, atau kontraproduktif. Jadi peristiwa kemarin ketika seseorang diserang oleh satu masyarakat dengan alasan telah mencemarkan nama baik daerah, wilayah, itu kan menjadi presiden buruk bagi saya, karena sejatinya semua pernyataan tentang itu, tentang daerah, kita harus terima dulu apa adanya sebagai masyarakat. Ya. Kan begitu, tidak boleh ada reaksi yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kita sedang membangun sebuah masa depan kota yang harus menghimpun perbedaan. Jadi kita tidak bisa hari ini langsung serta-merta cepat tersinggung dengan kritik atau statement media publik terhadap daerah itu. Tidak bisa. Artinya saya melihat yaitu sebagai problem politik yang harus bisa diselesaikan oleh elit di bangsa kita. Karena itu kan mengukur bahwa nasionalisme kita tidak selesai. Nah, kita mau pindah ibu kota, masalah-masalah seperti ini kok jadi problem. Sejak awal saya bilang kan ini yang harus dikonstruksi nasionalisme dulu. Sekalipun saya yakin di daerah itu, di Kalimantan itu, orang Kalimantan punya tingkat penerimaan terhadap masyarakat dan luar itu sangat tinggi. Apa ukurannya? Karena sana ada transmigrasi, di sana ada penerimaan masyarakat dari luar. Jadi itu saya kira itu sudah clear. Yang jadi masalah ini, hal-hal seperti ini tidak diuji
sirkulasi publik tidak diangkat dalam pembahasan bernegara, tidak diucapkan oleh elit untuk menjadi ukuran nasionalisme kita menentang ukuran nasionalisme di ibu kota baru itu. Jadi kehidupan masyarakat di sana itu yang harus dimanifestasikan ke atas, ke elit. Bagi kita bahwa oh ya, Kalimantan welcome menerima perbedaan, menerima suatu konsep nasionalisme kita. Jadi Kalimantan adalah wilayah yang sangat tinggi menghargai perbedaan, dan begitu itu yang harus diucapkan oleh elit kita, bukan soal sekedar fisik, bangunan fisik yang akan didirikan dan seterusnya. Artinya dalam hal argumentasi soal pemindahan ibu kota tidak juga tepat kalau hanya soal argumentasi ancaman banjir di kota Jakarta. Seperti itu, Bang. Iya, itu tidak cukup itu argumentasi itu. Bahwa ada alasan teknis itu udah pasti, bahwa kita pindah karena kota padat, ibu kota negara ini sudah aglomerasi, artinya semua pusat kegiatan ada di Jakarta, sehingga membuat kota ini tidak lagi bisa bergerak dan bisa hidup equal terhadap dirinya. Dan fakta dan dengan segala masalah yang ada datang dari dalam maupun dari luar Jakarta. Dan sebagai pembanding, Bang, kalau soal banjir, liputan media yang kita saksikan justru di sana juga ada ancaman banjir. Misalnya kalau hanya soal banjir kira-kira. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau soal banjir kan udah pasti. Lah, di Kalimantan itu sendiri hari ini kita tahu berpotensi banjir. Kenapa? Karena lahan-lahan itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan modal dan sudah digarap lahan-lahan itu yang berpotensi di kemudian hari banjir. Itu nasionalisme itu, Bang, saya kira analisa nasionalisme yang tepat dalam konteks keributan soal pemindahan ibu kota. Lalu kita geser sedikit, Bang, soal nasionalisme ini kan harus menjadi ruh dari seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara kita. Menurut Abang, kira-kira nasionalisme yang disuarakan para pendiri bangsa itu secara konsep umumnya seperti apa gambarannya ini, Bang, untuk menjadi kesimpulan akhir dari bincang-bincang kita ini soal nasionalisme. Seperti apa sebenarnya yang harus dipahami konsep nasionalisme ini? Jadi para pendiri bangsa itu sadar betul bahwa selain kita bangsa yang terjajah, rakyat yang terjajah, terkolonialisasi begitu lama, tetapi kita juga adalah masyarakat yang beragam, heterogen, yang kemudian itu harus dipertimbangkan matang dalam kehidupan bernegara kita. Kehati-hatian para pendiri bangsa ada di situ, melihat, karena mereka juga sudah mengalami perdebatan panjang, misalkan antara tokoh nasionalis dan Muslim yang saya bilang tadi. Jadi ada cita-cita yang berbeda dalam mendirikan negara sesuai dengan perbedaan masing-masing tadi. Iya. Nah, itu yang kemudian para pendiri bangsa sudah menyelesaikannya di awal lewat berbagai rumusan politik yang melahirkan yang namanya Pancasila itu. Itu kan
Pancasila itu cara pandang kita tentang Indonesia yang beragam ini. Gitu. Jadi kita menyelesaikan kolonialisme, tapi kita juga menyelesaikan problem sosiokultur kita, keberagaman kita ini. Nah, bagaimana keberagaman kita ini menjadi proses yang baik, tidak terkotak-kotakan, tidak terpecahkan, tidak terbelah satu dengan yang lain. Jadi kita yang memikirkan itu. Nah, ini yang dilanjutkan oleh kita generasi saat ini. Untuk yang terakhir, Ya, kemudian proses-proses ini dia diselesaikan oleh proses pembangunan fisik materialisme, sehingga pembangunan keberagaman ini tidak selesai dikonstruk secara sosial ya, sehingga dia tetap memberikan efek terjadinya konflik, ketegangan, instabilitas, kecurigaan. Jadi kita hidup kecurigaan antara satu dengan lain. Padahal kan ini sudah selesai ketika kita menganut paham republik. Karena republik itu sendiri berangkat dari konstruksi demokrasi, toleransi, kesetaraan, persaudaraan. Ini kan sudah selesai sebenarnya, secara konsep nilainya sudah selesai. Cuma kan dia tidak selesai pada implementasi pikiran kita, karena masih kita terbawa dengan anasir pemikiran tentang perbedaan atas keyakinan kita dalam berbangsa ini atau membentuk negara. ya, Makanya kita lihat sampai hari ini orang kekuasaan masih memunculkan intoleransi, radikalisme. Itu sebenarnya efek panjang dari tidak selesainya perbedaan pemikiran soal bernegara dalam keberagaman. Ya, iya. kita baru membangun infrastruktur bernegara, tapi suprastruktur bernegara kita masih belum selesai. Menurut saya itu yang harus dilihat, yang direkonstruksi ulang ya, istilahnya dibangun kembali, dipahamkan kembali. Terakhir Bang, ancaman terberat nasionalisme kita, apakah ini akan menjadi serius apabila para elit yang ada di pemerintah di negara ini, elit politik utamanya, gagal paham atau tidak memahami soal nasionalisme dan inti nasionalisme ini? Apakah ini akan menjadi ancaman yang besar? Kalau saya lihat tidak ada ancaman, karena rakyat kita, kalau saya nyaman dengan keadaan bernegara kita. Yang membuat kita tidak nyaman itu segelintir elit. Iya. Yang punya nostalgia dalam pemikirannya, sehingga melahirkan sebuah gerakan-gerakan perlawanan. Jadi sebenarnya enjoy saja rakyat, masyarakat dalam memilih bernegara dengan keadaan hari ini. Nah, kita agak berbeda dengan Barat, dengan di luar sana, karena di luar partisipasi rakyat, mereka mengerti bagaimana terlibat dalam pendirian sebuah negara dan pemerintahan. Nah, kita di Indonesia kan yang didirikan ini kan oleh elit militer, oleh perjuangan militer Indonesia. Nah, nasionalisme pertama setelah kemerdekaan itu dibentuk secara oleh kekuatan militer. Itu yang paling kuat. Kenapa oleh militer? Karena mereka yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Iya. Sebagian orang yang keluar dari kelompok militer yang tidak sepaham dengan doktrin nasionalis kemudian membentuk kekuatan baru karena menganggap militer yang dikendalikan itu tidak bisa menjelma kekuatan keyakinan mereka.
misalkan kita hitung ada kelompok pemberontak seperti DII, Permesta, ya kan, dan seterusnya. Itu yang menjadi cerita berlanjut terus sampai hari ini, yang kemudian diganti nama dengan kelompok radikal dan seterusnya. Tetapi saya lapisan ke bawah tidak nyaman saja, karena mereka kan sudah terbiasa hidup bersama-sama selama 2 tahun dan anak kita. Kita kan sudah menjadi bangsa yang saling menerima perbedaan sebenarnya sudah lama. Ya. Tetapi yang membuat kita perbedaan itu tajam dan ditajamkan oleh suatu sistem, oleh keadaan, karena sumbangan kolonialisme, sumbangan elit terhadap masyarakat. Jadi masyarakat yang tadinya biasa-biasanya ini berkonflik. Iya. Karena ada doktrin elit di situ. Itu yang menjadi masalah nih. Doktrin berdasarkan kepentingan saja. Catatan sejarah lama yang kemudian dikritik oleh Deddy Keterton soal komunitas imajinasi atau community imager. Nah, mereka mendesain, mereka itu adalah elit mendesain bahwa kita ini bersatu karena kita punya tokoh-tokoh sudah berjuang untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Seperti itu, jadi kita membayangkan bahwa karena ada tokoh-tokoh kita memperjuangkan maka kita merasa ber-Indonesia. Padahal kan itu keliru, itu rapuh. Jadi kita berjuang terhadap kemerdekaan nasionalisme itu karena memang kita tidak mau dijajah, kita tidak mau diperbudak. Iya. Nah, semua orang yang berbeda itu tidak menginginkan itu. Yang membuat nasionalisme kacau, pemikirannya tidak bisa diterima oleh masyarakat karena dia menghasilkan perbedaan, bukan persamaan. Ya, perbedaan kan sudah ada, tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi energi yang disebut dengan nasionalisme. Itu yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena ada perebutan sumber daya di sana. Elit memperebutkan sumber daya yang ditinggalkan oleh kekuasaan sebelumnya, baik oleh kekuasaan pemerintahan Indonesia maupun oleh kolonialisme. Saya menyebutkan misalkan lahan. Nah, elit-elit kita ini memperebutkan sumber daya lahan yang kemudian menggunakan cara pandang tradisional, cara pandang feodalis untuk membakar masyarakatnya yang seiman, yang sesuku, sekampung, sehingga mereka akan melawan kelompok lain yang ingin memperebutkan sumber daya lahan yang sama. Itu contoh. Berarti nasionalisme kita bermasalah di situ. Berarti Bang, kita bisa menarik kesimpulan bahwa praktek divide et impera itu atau pecah belah itu diwarisi dan dikembangbiakan, bahkan dimodernisasi begitu ya? Iya. Jadi itu berjalan terus dan dimanfaatkan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaannya yang disebut status quo. Iya. Jadi mereka menakar. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan kekuasaan, mereka gunakan nasionalisme. Mereka provokasi masyarakat. Jadi tidak ada politik edukasi, tidak ada pencerahan. Yang ada adalah provokasi, propaganda atas nama nasionalisme. Itu yang kita bilang nasionalisme palsu, abu. Iya. Nah, itu terus bergulir, sirkulasi politik nasional kita tuh ada di situ. Sampai datangnya demokrasi modern ini, demokrasi hari ini yang kemudian juga menggunakan cara-cara yang sama untuk mendapatkan kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif Di segala tingkatan. Iya. Iya. Jadi kalau mayoritas agama diprovokasi mayoritas agama, kalau mayoritas suku diprovokasi mayoritas suku. Begitu.
itu. Iya, Tidak iya. ada cara yang mereka gunakan yang lebih setara, yang lebih Manusiawi ya. beradab untuk mendapatkan jabatan, menduduki suatu jabatan kekuasaan itu dengan cara yang baik. Ya, saya kira Bang, kita sudah bisa juga menarik beberapa apa istilahnya kesimpulan-kesimpulan atau intisari untuk menjadi renungan. Mudah-mudahan ini juga menjadi renungan kita semua. Setiap waktu kita terus untuk belajar, memahami apa hakikatnya kita berada di negara Republik Indonesia ini dengan segala titipan Tuhan, termasuk soal nasionalisme tadi. Mungkin Bang, untuk bincang kita soal nasionalisme kita akhiri sampai di sini. Nanti berikutnya kita coba bahas soal bagaimana keberadaan mekanisme dan sistem pemerintah kepemimpinan kita di negara ini. Karena ini kita sudah mengawali dengan pemahaman nasionalisme tadi, sehingga di situ bisa kita mungkin temukan di segmen berikutnya hasil dari ketidakpahaman nasionalisme itu berakibat terhadap proses-proses bernegara kita, baik itu proses melahirkan pemimpin yang kita sebut dengan demokrasi prosedural. Nah, itu mungkin Bang untuk menjadi sambungan perbincangan kita berikutnya. Saya kira Bang, kita tutup untuk nasionalisme. Tentu kalau kita bahas secara terus-menerus, nasionalisme ini tidak akan pernah selesai, karena selesainya berarti negara negara ini juga bubar mungkin baru bisa kita baru bisa selesai kita bicara soal nasionalisme di bangsa Jadi ini. nasionalisme itu selesai kalau kita selesaikan, kita hentikan pembicaraan nasionalisme itu. Ya, itu saya kira yang pernyataannya yang lebih tepat Bang. Jadi Bang, ini kita tutup dulu. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Nanti kita ngobrol lagi di segmen berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu.